keberkahan itu datang, nikmat hidup, dunia itu serasa kecil. Datang harta itu malah bingung gimana cara menyalurkannya. Jadi sudahlah, pokoknya enak aja. Berkah tuh kepake semua, manfaatnya tinggi. Tapi kalau berkahnya kurang, walaupun banyak tuh gak akan cukup. Datang lagi, datang pengen. Jadi di dalam tubuhnya itu keinginan, bukan kebutuhan. Ya, haus itu kan butuh minuman. Kalau berkah itu minuman apa aja yang halal baik dia minum. Air putih minum. Tapi kalau nggak berkah, ya pengennya banyak. Malam-malam, air putih terus. Buah naga dong, buah naga. Baik. Tak, nasi goreng, itu kan? Apa nasi goreng? Enggak Bonsiri yuk. Bonsiri. Tinggal di Kalimalang, pengen nasi goreng ke Bonsiri. Udah jam 9 malam, itu kan? Paksain berangkat. Pas macet lagi. Nyampe sana, tempuh jalan macet. Tadi mobilnya juga nggak karuan. Nyampe sana tutup. Aduh, capek. Ya, yang kedua, ciri harta berkah itu kepake ibadah. Pakaian berkah dipakai nutup aurat. Harta banyak, pakaian dikoleksi banyak, tapi maaf fungsinya hilang. Ngapain Anda kalau cuma beli pakaian untuk buka aurat? Ngapain? Jangan berlomba sama hewan, nggak akan menang. Tuh lihat monyet jantan, monyet betina, nggak pakai pakaian. Anda mau kontes sama binatang, nggak akan menang. Ayo, ngapain membeli sesuatu? Allah kasih rezeki nih, pakai ibadah, pakaian, tutup aurat kamu. Anda dikasih, tapi kemudian uang yang banyak itu, Anda punya uang miliaran untuk tutup aurat aja nggak mampu, kasihan. Masa kalah sama orang yang cuma penghasilan 100.000? Dia cuma punya 100.000 bisa nutup aurat. Anda dikasih 100 miliar nggak bisa nutup aurat. Berapa banyak lagi harta yang Anda butuhkan untuk nutup aurat Anda? Orang cuma punya sendal bisa ke masjid. Anda dah punya Ferrari masih belum bisa ke masjid juga. Anda butuh kendaraan apa lagi? Gitu cara berpikirnya. Jadi kalau harta nggak berkah tuh susah gitu. Jadi kalau harta berkah tuh nggak peduli. Mau sandal, mau yang lain, saya pengen ibadah kok, bukan pengen ngumpulin harta. Begitu harta muncul, motivasinya zakat, infak, dunianya juga dapat, nggak apa-apa. Dapat Ferrari, pakai ke masjid. Pulang hilang ya nggak apa-apa, mau titipan. Gitu, cara berpikirnya begitu gitu. Ini harta banyak-banyak tapi nggak bisa dekatkan sama Allah, ya perlu berharta berapa banyak lagi. Orang dulu cari harta itu supaya bisa mendekat kepada Allah, makanya turun ayat Quran surah 77 itu, Quran surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hei, dari harta yang saya titipkan ke kamu, cari akhirat. Makanya dulu orang pengen cari harta itu supaya bisa zakat, bisa infak. Kalau kaya itu biasa. Nabi mengatakan, umatku kaya itu biasa. Jadi bagi orang Islam kaya itu biasa. Kalau pengen kaya itu gampang. Gampang, nggak susah kok, nggak susah. Demi Allah saya katakan nggak susah. Yang susah itu mengelola kekayaan supaya mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu yang sulit. Kata Nabi, yang aku khawatirkan umatku tak mampu mengelola kekayaan itu. Kalau pengen kaya aja gampang. Iya, gampang. Kalau tahu ilmunya, kalau tidak ya enggak juga gitu, susah. Belajar ilmunya, makanya ngajinya harus sampai tuntas. Al-Bukhari buka, pengen fokus bisnis buka Kitabut Tijarah, pengen fokus di ilmu Kitabul Ilmi, buka. Pengen fokus di birokrasi Kitabul Imarah, belajar sampai tuntas, lalu amalkan, maka terbukalah pintu-pintunya. Terakhir saya tutup bagian terakhirnya, wala yunqasu min rizqi syai'a. Dan jangan khawatir kata Nabi, orang yang menyempatkan diri untuk belajar di majelis ilmu, rizkinya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun Anda sudah ada jadwal untuk mendekat diri kepada Allah, tiba-tiba jadwal itu berbenturan misalnya dengan sebuah pekerjaan yang sebetulnya pekerjaan itu bisa diakhirkan, tidak darurat sifatnya. Maka ya sudah, pilih majelis ilmu. Jangan takut kehilangan rezeki. Apalagi kalau sudah wajib sifatnya seperti Jumatan. Jumatan itu wajib sampai turun ayat. Ya, di Quran surah ke-62 itu, ayat yang ke-11 paling kiri agak ke tengah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fatarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ada orang yang tega meninggalkan Jumat untuk urusan dunianya. Ada proyek tanda tangan di hari Jumat nilainya 100 miliar. Proyek itu cuma tanda tangan di hari Jumat. Anda tiba untuk Jumatan. Saya tanya pada ikhwan, pilih 100 miliar atau pilih Jumatan? Oh benar. Nah, Jumatan apa 100 miliar?
Jumatan, begitu keluar, oh Jumatan kan besok-besok lagi. Jumatan kan minggu depan lagi. Nah, meninggal Anda besoknya. Kata Allah, kalau ada orang yang tega meninggalkan Jumat karena urusan dunia, katakan Muhammad, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakan pada mereka, apa yang Allah sudah siapkan bagi orang yang tetap memilih Jumat, itu akan dibuat lebih baik dibandingkan dengan mereka yang dapatkan. Dibandingkan dengan dunia yang mereka kejar. Dibandingkan dengan kesia-siaan yang sedang mereka lakukan. Kenapa ya Allah? Wallahu khairur razikun, sebab aku, wallahu khairur razikin, sebab aku yang ngatur rezeki. Rezeki kan punya aku yang terbaik dalam memberikannya. Aku yang terbaik dalam mengaturnya. Ini orang aneh katanya, hambaku yang ini aneh. Sudah tahu aku yang ngasih, dia meninggalkan aku. Maka yang mendekat kepada aku akan berikan yang terbaik untuknya. Makanya ketika Anda ngejar Jumat, berkah diberikan. Berkah diberikan. Belum keluar, udah ada yang nasi gratis. Belum nyampe rumah udah makan. Sana tanda tangan dulu. Uang belum cair, nungguin. Ya, yang paling dahsyat begitu ditinggalkan wafat. 100 miliar nggak dapat. Proyek nggak jadi. Berhadapan dengan Allah dalam hisab. Apa yang mau dibawa? Jadi kita akhiri kesimpulannya, jika ada majlis ilmu yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah sesuai dengan target-target yang ingin kita capai, maka buru itu. Siapkan bagian dari episode hidup kita untuk menempatkan diri kita belajar pengetahuan tadi. Jika Anda bisa bersikap demikian, ngatur waktu, berangkat lebih awal, ambil manfaatnya, maka Anda mendapatkan 3 keutamaan langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, malaikat akan bersolawat kepada Anda dengan 3 pengertian: memberikan ridha, memohonkan ampunan dosa, mengaminkan doa. Yang kedua, akan diberkahi dalam setiap rizki yang ia peroleh di pekerjaannya. Berkah. Dan yang ketiga, Allah menjamin melalui lisan nabinya, Allah nggak akan pernah mengurangi rizki yang ia dapatkan dalam pekerjaannya. Yakin dengan itu. Ya, inilah motivasi yang disampaikan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dari Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kalau sudah paham seperti ini, maka coba duduk dulu di rumah, petakan hidup kita dalam sepekan ini, apa aktivitasnya? Apa sibuk di pekerjaan saja? Kalau merasa sibuk, coba atur waktu. Kapan ada pengajian, diatur. Kalau perlu dari sebulan disiapkan, ini pengajian ini, pengajian ini. Lihat jadwalnya, ada di mana. Kalau sudah seperti itu, nanti akan terasa nikmatnya. Sampai Anda merasakan kalau tidak ikut sekali rasanya nggak enak, ada yang ketinggalan. Itu kalau sudah begitu, itu keberkahannya luas itu. Enak hidupnya kalau sudah begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan sedikit pengumuman.